Ini masalah intro. Mungkin bisa sedikit bertanya jawab Allah. Ya, itu tadi salah satu dari interaksi yang ada. Lagi mau main pas aku baca corona itu bisa sewar suar kalau dibilang itu matanya merah. Jadi kayak ada sedikit apa namanya berhenti dikit tadi. Jadi karena fokusnya hilang kesana pokoknya tadi. Mungkin sini lagi. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Solo Project Sabatilah Sejarah. Dan kali ini kita lagi berada di satu tempat yang memiliki nilai sejarah juga hal mistis juga seperti itu. Jadi di sini kita akan menguak atau sedikit menceritakan sosok-sosok yang ada di sini mungkin situ. Tapi dengan ya seenggaknya sopan santun mas seperti itu. Nah di sini saya nggak sendiri, saya ditemani dengan Mas Beng tetap sebagai yang menjelaskan nanti. Dan juga di sini saya juga ditemenin oleh Mas Aji dari Pare. Oh dari Pare ini Mas Aji. Kali ini kita bersama Mas Aji. Beliau ini ada rasa penasaran, pengen ikut merasakan konten dengan kita kayak seperti itu. Jadi sebelum kita mulai pembicaraan, saya sedikit menceritakan tempat ini ya. Tempat ini merupakan salah satu tempat bersejarah yang mungkin dulunya insya Allah dijadikan kayak tempat bersemedi seperti itu. Jadi lokasinya berada di Kediri bagian timur. Jadi lokasinya kali ini di tengah hutan seperti itu. Jadi dan di belakang kita hari ini ada gua. Jadi kita berada di tengah hutan dan di belakang ada gua seperti itu. Oke mas, untuk awalan sedikit memulai pembicaraan kita bahwa tadi sebelum atau kita memasuki daerah atau tempat ini itu kita dijamu mas. Nah seperti itu. Mungkin maksud dan tujuannya seperti apa sih mas kayak seperti itu untuk Mas Beng? Saya sapa penonton dulu. Iya, sama-sama penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelum kita menelusuri tempat ini, ya memang agak perjalanan kita kan agak terhalang juga kan, banyak rintangan, banyak apa kan berada di tengah-tengah sawah dan di samping hutan juga ya. Ada ini kan. Terus kan baru pertama kali aku juga kesini kan. Ya. Setidaknya mengenal tempat ini kan kalau dibilang mistis atau angker itu enggak. Ya, karena kan di sini kan banyak orang-orang juga dan beradaptasi sama tempat ini juga kan. Ya seperti yang kemarin-kemarin kita di sini kan hanya
menguak apa yang ada di sini. Memang kalau ada kurang lebihnya kita mohon maaf gitu kan, karena setiap pendapat orang kan berbeda-beda, jadi anggapannya orang ini mungkin banyak yang berbeda, tapi di sini kita dengan kemampuan kita insya Allah ya ada kurang lebihnya kita mohon maaf gitu kan. Sebenarnya kita di sini mencari pesan-pesan moral ya mas, Iya. untuk mungkin bisa sebagai kehati-hatian dalam menjalani kehidupan seperti itu. Ya. Ya, tadi ada pertanyaan kayak istilahnya kita datang ada yang nyambut gitu. Ya, Ya, kayak di memang, pintu masuk ya itu kan. ya kalau orang ingin bertamu pasti kita kan ucapkan salam. Iya. Ya, kalau memang kita niatnya baik, niatnya nggak merusak atau niatnya untuk silaturahmi, ya insya Allah sambutannya pun enak gitu, hangat gitu kan. Silahkan kalau memang niatnya baik, ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi kayak tadi kita dijawab hitungannya dituntun lah pada. Ya, Oh udah dateng kayak gitu mas. ya disambut dengan penghuni-penghuni sini. Ya, mungkin kalau kita niatnya baik, ya silahkan. Tapi kalau niatnya merusak, ya pasti diganggu kita. Oh jadi kayak Kasih kalau halangan. jadi emang kalau niat kita baik ya otomatis mereka juga baik pula. Sambutannya baik. Yang penting sila sopan santun kita tuh ada. Jadi kita langsung aja ke Mas Haji gitu. Langsung saya mau bertanya sedikit tentang perasaan Mas Haji ketika pertama dari awal. Mungkin bisa diceritakan sedikit lah perasaan Mas Haji gitu. Kalau dari awal sebenarnya waktu di perjalanan di tengah sawah itu sih. Iya. Yang di tengah sawah ada beberapa halangan. Salah satunya yang Mas Ben sendiri jatuh, Masnya juga kan jatuh. Kan dari awal kita kesini kan banyak halangan, tapi entah kenapa waktu masuk kita disambut malah. Disambut kayak dengan senang hati ya seperti itu ya. Cuma di perjalanan doang. Mungkin di perjalanan tadi ada rasa kayak melihat ataupun merasakan seperti apa sih mas? Mas dalam artian dari mungkin ya rute ataupun hal-hal yang lain seperti itu. Kalau dari rute emang agak susah, Iya. tapi cuma kalau mulai masuk pesawan emang agak beda awalnya. Beda. Kayak awalnya kayak tenang kayak gitu ya. Kayak gimana gitu. Tapi kalau udah masuk pintu masuk tadi udah Udah enakan. enak. Jadi kayak mungkin tadi pas masuk area ini adakah sosok-sosok yang mungkin mas temui atau lihat sekelebat kayak gitu? Adakah? Kalau yang dari pertama kemungkinan ya nggak tahu juga sih. Iya. Tapi ada di pintu masuk ada cewek sama orang. Kurang lebih umurnya kalau dari manusia kayaknya 40-an ke atas deh. Berarti kayak parubaya lah. Parubaya. Jadi mereka kayak, tapi muka mereka kayak nggak seneng kayak gitu kan, kayak atau gimana menurut dari pandangan Kalau masnya? dari muka sih nyambut. Mau nyambut. Jadi mereka kayak monggo seperti itu Monggo, ya. namu gitu kan. Namu. Dari niatan baik. Langsung ke mas yang lagi lah gitu. Ayo. Kan kita di sini juga mencari nilai moral gitu. Mungkin sisi sejarah juga. Mungkin dari pendapat Mas Peng sendiri, dari adakah cerita sejarah, sedikit sejarah dari tempat ini mas? Mungkin bisa dikoreksi dari beliaunya langsung atau gimana gitu mas? Kalau sejarahnya insya Allah kalau memang nggak salah gitu Iya. kan, soalnya kan ya itu tadi pendapat orang kan berbeda. Berbeda. Kalau pengetahuan kita insya Allah kalau kita telusuri memang ini kayak istilahnya itu sumber, tapi di situ kan ada lorong-lorong untuk air masuk. Air gitu. masuk. Kalau diturutkan sumbernya lorong-lorongnya itu ya pasti arahnya ke gunung. Ke gunung Iya. tetap. Jadi kayak pusat dari aliran air ini ke gunung tetap. Iya. Kalau menurut pendapatku insya Allah ya seperti itulah. Jadi dari saya lanjut mas, kan tadi saya menyinggung sedikit, mungkin apakah itu benar atau hanya persepsi saya gitu, kayak tempat ini juga sebagai
bersemedi seperti itu? Kalau dibilang untuk bersemedi, ya ada juga sebagian orang-orang dulu kan ya istilahnya untuk menenangkan diri, untuk cari, mungkin kalau zaman dulu wangsit itu Wangsit. kan ya, kan di sini kan juga alam, Alam. jadi enaknya kan ada suara apa, air mengalir, ada burung-burung berkicau itu kan kalau siang hari. Soalnya juga kan di sini sejuk, Jadi kayak jadi emang tenang gitu pas kan. posisinya. Ya, pas. Oke, balik ke Mas Aji. Mungkin dari sedikit cerita tadi, adakah pertanyaan pertanyaan yang mengganjal di hati seperti itu? Sebenarnya ada. Dari tadi kayak perasaan kita diawasi. Oh, kayak diawasi Kayak banget. diawasi, entah itu pengen tahu kegiatan kita di sini apa gimana, positif apa enggaknya kan diawasi. Tapi kalau positif insya Allah tetap Jadi yang Mas Aji rasakan seperti itu. diawasi. Jadi ya teman-teman, dari mungkin yang bisa diceritakan Mas Aji kan, kita di sini mungkin kita berempat, cuma kita di sini juga kalau dilihat tidak sendiri seperti itu. Dalam artian penghuni sini juga insya Allah itu ada di sekeliling kita ya, seperti itu. Mereka kayak kepo ini ngapain kayak gitu, jadi mereka juga punya rasa penasaran juga. Jadi mereka juga memantau aktivitas kita di sini seperti itu. Oke, balik langsung ke Mas Beng lagi gini. Ya. Kan saya sedikit membaca dari blog seperti itu, bahwasanya pernah ada di sini tuh kayak penduduk sekitar yang notabene petani, dia istirahat di deket tempat ini, dan itu ketika saat beristirahat itu kayak dengan nggak sengaja itu selfie. Nah, kondisi tempat ini kan di pas waktu itu nggak ada hewan, kalau mohon maaf itu kayak monyet, nah seperti itu. Nah, tapi di foto tersebut tampak gerumbulan monyet yang banyak gitu. Nah, yang saya tanyakan, apakah sosok tersebut ada seperti itu? Emang sebagai penghuni sini atau penguasa di sini atau seperti apa, Mas? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau dibilang tadi selfie itu kan, terus ada nampak kayak wujudnya kera atau apa, sebenarnya itu ya memang penghuni sini, tapi kayak kan ada namanya itu kan, kayak orang bilang itu siluman kera atau apa itu kan. Ya memang ada di sini, tapi di sisi lain juga ada yang lain juga. Jadi nggak cuman kera aja, tapi ada juga sosok lain banyak selain kera. Jadi sosok yang selain kera ini seperti apa sih, Mas? Atau mungkin sedikit clue seperti itu untuk penonton biar tahu seperti itu. Insya Allah yang aku lihat di sini memang ada sosok ular besar. Nah, di sini yang kalau istilahnya orang itu penguasa sini. Jadi kalau penguasanya malah ular seperti itu tadi. Iya, ular besar. Tapi di sini juga, kenapa kalau kita istilahnya bertamu atau silaturahmi di sini, kalau memang diizinkan, ya alhamdulillah semuanya tuh udah apa, nurut sama yang ular tadi. Jadi kayak ini ratunya malah ini, atau sosok seperti Kalau apa? dibilang ratu sih, kalau nggak salah itu raja lah. Raja. Bukan ratu. Oh, Ratu kan perempuan. Iya. Kalau raja itu laki-laki. Nanti Raja ular lah. sosok penguasa di sini tuh lebih mengarah ke ular tadi. Kalau itu menurut pandangan saya. Tapi tadi kalau kera memang ada juga, tapi ya itu tadi itu masih di bawahnya. Di bawahnya sosok tersebut. Iya. Jadi ya mungkin dari sedikit cerita tadi kayak petani tersebut mungkin kayak nggak ada gangguannya seperti itu ya, Mas? Atau mungkin akhirnya kayak ada memicu terjadinya kayak tadi penampakan seperti itu. Kalau ganggunya sih nggak juga, soalnya kan cuman istilahnya memberitahu kalau di sini memang ada, aku tinggal di sini. Tinggal di sini, terus kalau bisa jangan dirusak atau jangan istilahnya dibuat tempat
ya enggak gitu kan. Biasanya kalau orang itu kan untuk hal lain yang mungkin kalau orang bilang itu kan untuk bertapa, yang mencari apa nomor atau Nomor. gimana yang tidak ada sesuatu. Jadi kalau arahnya ke negatif mungkin mereka nggak suka seperti itu ya Mas. Iya nggak suka. Mungkin dari Mas Adi sendiri ada pertanyaan lain dari untuk Mas Bambang sendiri, mungkin yang sangat mengganjal pengen ditanyain kayak gitu. Sebenarnya pengen tanya tuh dari tadi yang di belakang sih, Ya di belakang. kayak ya bener apa enggaknya kan juga kurang tahu. Iya. Kayak ada hewan tapi entah apa kan juga gimana ya, kayak ada hewan sih kalau di belakang sini, Seperti kayak entah kera entah itu yang selain kera juga kurang tahu sih. Dia cuma mondar-mandir doang soalnya di belakang. Jadi yang dirasakan Mas Adi seperti apa sih Mas sosoknya gitu loh. Pengen tahu? Mungkin penonton juga Penasaran pengen ya. tahu. Jangan tegang-tegang, santai. Santai, gitu. kita di sini Nggak harus tegang. Nggak harus tegang, Ini, santai. ini kan juga waktunya yang puasa. Iya. Jadi kalau kita bisa berkomunikasi itu juga ya senang gitu kan. Ya ngobrol, sekarang itu kita berkawan gitu. Kalau insya Allah kalau menurut Manado itu sesosok ikan, ikan separuh apa namanya, ya kalau dibilang ratu ikan lah. Nah, itu, ratu ikan Mas. ratu ikan. Nanti sosok di sini juga selain tadi Ular. sosok raja tadi ular, juga ada ratu juga. Iya, ya di situ ya itulah yang agak misterinya kan, di sini kan semuanya itu baik-baik. Jadi memang kalau dilihat itu kan mungkin orang beranggapan itu kan wah ini jelek, ini wujudnya seperti ini, tapi sebenarnya enggak. Jadi sifatnya itu positif semua, asalkan kita apa namanya silaturahmi, niatnya kan bertamu baik-baik, saya minta izin dulu, insya Allah dia juga senang gitu kan. Soalnya kan juga jarang orang di sini yang kayak mendoakan atau istilahnya apa namanya nggak disinggahi. Yang kebanyakan orang itu buat hal yang negatif kalau di sini itu kebanyakan. Oh, lebih ke arah negatif. Makanya dia kurang suka kalau kita ke sini, kalau kita yang baik ya dia pun juga sambutannya baik, senang malah. Makanya kalau ya mungkin Wafi juga bisa rasakan kan rame di sini. Nah itu karena datang semua, ada tamu di sini ya. Penasaran. Bukan penasaran, senang. Jadi kayak kita jamu di suatu lokasi, kalau mungkin bisa digambarkan kayak lokasi aula, seperti aula besar ya gitu Mas. Iya. Jadi kita sekarang dari kayak berada di tengah-tengah gitu. Iya. Jadi kayak mereka ya pertama juga menjamu kita dengan memberikan kesan nyaman seperti itu. Soalnya kan pernah juga saya datang ke sini juga siang hari, kan saya bandingin dengan malam ini sama rasanya. Jadi kayak gak ada bedanya seperti itu. Walaupun mungkin kadang perbedaan waktu juga mempengaruhi suasana, tapi hari ini beda. Dalam artian sama, rasa nyaman, rasa kayak disambut dengan baik seperti itu. Mungkin karena niat kita juga baik, insya Allah jadi baik pula seperti itu. Mungkin dari Mas Aziz sendiri ada lah pengen yang diungkapkan kepada penonton ataupun pengen tanyakin lagi lah selain itu tadi, mungkin ada. Sebenarnya ada yang bener juga sih, kalau tempat-tempat yang bersejarah dibuat negatif, minta pesugihan, minta nomor, minta yang aneh-aneh, itu kan juga gimana ya, juga kalau di agama masing-masing mah pasti negatif juga lah, dapat dosa. Kalau dibuat positif, penghuni sini kan juga pada seneng disambut, malah dijagain kadang. Oh, jadi kayak sebenarnya kita harus saling menghormati gitu ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan seperti itu ya. Jadi Mas Aziz ini nggak terasa kayak yang saya lihat tadi kayak masih tegang seperti itu atau gimana Mas? Sebenarnya kalau tegangnya sih di sebelah kiri kayak ada yang gede, tapi juga kayak tahu sih. Kalau gendro juga bukan. Oh, kayak lagi kayak kok kayak gini Mas ya. Kayak
dempel tapi kayak apa gitu. Mungkin maksudnya menenangkan Mas Haji agar lebih tenang, karena ngelihat Mas Haji kayak masih tegang banget gitu loh. Ya kadang kita salah persepsi kalau orang bilang. Kadang didekatin bukan untuk menakutin tapi dijaga. Ya mungkin sosoknya juga kan menurut kita kan mungkin agak seram, tapi sebenarnya itu baik. Bukan ditakutin tapi malah dijaga, biasanya gitu. Jadi kita jangan salah persepsi. Kan Mas Haji juga bisa merasakan, oh ini dingin, oh ini panas kan gitu. Jadi kalau panas biasanya sifatnya itu negatif. Oh, yang mana negatif? Iya, kalau kan bertentangan sama auranya Mas Haji juga kan. Tapi kalau auranya dingin bisa memberi kita kayak kenyamanan, nah insya Allah itu baik. Sama satu lagi Mas, kalau Iya. di sini untuk orang-orang yang berbuat negatif tuh tempatnya emang di sini apa yang di sebelah pintu masuk apa yang di mana yang paling kenceng yang minta nomor, minta pesugihan? Kalau bicara masalah itu memang masalah pribadi masing-masing. Ya ada juga tempat-tempat tertentu lah. Jadi yang jelas kita di sini bukan membahas masalah pesugihan. Jadi kita membahas tuh yang positif aja. Soalnya di sini kan kalau dibilang itu kan masih area pemukiman apa namanya pedesaan. Jadi kita yang dibahas di sini ya positifnya aja. Kalau kita bilang yang enggak, jadi malah timbul kontroversi kan, apa pendapat yang berbenturan nanti. Menyinggung sedikit masalah pedesaan tadi Mas. Iya. Jadi kayak mungkin yang dimaksud kayak di sini itu ada pemukiman, betul? Apakah dan sini kayak yang tadi kita bahas tadi kan banyak sekali, selain dari sosok beliau yang ular tadi ada yang ikan mungkin ataupun kera tadi ya, mungkin ada sosok yang lain penghuni di sini Mas. Untuk karena saya menyinggung masalah pedesaan ya, tadi pasti ada berbeda-beda. Nah, seperti dari yang saya tanyakan, apakah ada yang lain seperti itu? Ada juga. Ya, ini di situ lah misterinya di sini. Ini semuanya itu beda-beda, tapi saling menghargai, saling menghormati. Toleransi tadi. Nah, itu toleransi. Jadi sifatnya tuh kalau dirasakan itu positif, jadi saling memahami satu sama lain. Jadi kita kayak dari tadi kayak dapat pesan, dalam mana pesan di sini mereka di sini juga memiliki rasa toleransi. Iya. Jadi mungkin bisa diaplikasikan pada teman-teman di rumah atau kita di sini, mungkin bahwa perbedaan ini jangan sampai jadi halangan untuk itu tadi bertoleransi seperti itu ya. Ini kayak mereka aja toleransi kok, masa kita nggak bisa gitu. Ini kayak rasa ada keunikan tersendiri dari mungkin yang saya ambil dari pesan tadi, toleransi. Ya seperti itu. Mungkin Apa Mas Haji nggak mau merasakan sesuatu, nggak apa-apa ditanyakan. Iya. Kalau dari segi goanya sih Mas, Iya. asal usul kenapa bisa dinamain Goa Ketek? Oh. Kan di sini kan yang ratunya kan yang ular, kenapa kok malah yang dinamain yang Goa Ketek gitu? Apa karena waktu orang yang selfie itu kelihatan keteknya apa gimana kan? Kalau untuk jawaban dari kenapa dinamai Gua Ketek itu mungkin penamaan dari penduduk sekitar. Jadi mungkin ya tadi karena salah satunya mungkin ada penampakan di foto seperti itu, jadinya gua ini disebut Gua Ketek juga. Nah, gitu. Padahal nama di sini, nama tempat ini juga berbeda banyak. Salah satunya adalah Gua Keskendra juga. Gua Keskendra. Ya, jadi kayak mungkin dulunya di sini dibuat pertapa oleh beliau seperti itu. Jadi nama itu ada karena kita kayak interaksi dari penghuni sini juga. Jadi masyarakat akhirnya menamai tempat ini jadi Gua Ketek seperti itu. Jadi tadi saya pengen menyinggung atau bukan, ada rasa kayak dorongan
mau nanyakan tentang masalah ke Mas Beng ya tentunya. Iya. Masalah apakah di sini ada pusaka seperti itu. Ada. Jadi bentuk ataupun macam-macamnya seperti itu Mas. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, jadi kayak saya merasakan bahwa selain penghuni yang disebutkan tadi ada kayak masih ada pusaka di sini. Ya. Kalau masalah barang pusaka itu ada, tapi ya itu tadi nggak sembarang orang bisa mengambilnya karena di situ harus izin yang punya. Kalau ingin mengambil itu pun harus digunakan untuk kebaikan. Jadi kalau orang niat mengambil pusaka itu kalau untuk kejahatan ya pasti nggak dikasih. Di lain juga ada macam mustika juga. Mustika di situ memang itu ada pemiliknya juga. Ya kita nggak bisa maksa, istilahnya tergantung pemiliknya mau ngasih sama siapa. Gitu. Kalau ditarik atau diambil, itu sama aja kita kan mencuri, memaksa, itu nggak boleh. Jadi kita harus ada izinnya juga. Ya. Nah, dari menyinggung dari pembahasan pusaka tadi, ada sedikit cerita dari masyarakat sekitar bahwasanya pernah ada satu warga yang kalau diimpeni kayak gitu bahwa untuk mengambil salah satu pusaka di sini jam 12 malam seperti itu. Dan sebelum terjadi mimpi tersebut, beliaunya kayak ketika mengairi sawah ditampakkan sosok-sosok yang mungkin penghuni sini. Nah, itu kaitannya seperti apa sih Mas? Apakah memang balik lagi itu emang mau ngasih atau cuma seperti apa gitu? Dari pembahasan mungkin bisa sedikit menjelaskan. Kalau misalnya ada orang mimpi terus istilahnya kayak suruh ngambil pusaka atau suruh datang ke tempat itu, sebenarnya sebuah pancingan. Oh, pancingan malah ada. Ya. Jadi kayak diberitahu memang ada pusaka di sini, tapi kita nggak diberitahu cara mengambilnya kan, cuma dimimpikan aja. Cuma lokasi ini dikasih tahu lokasi aja apa gimana biasanya? Ya, istilahnya memang kalau pusaka memang kalau diambil bisa, tapi harus ada yang lebih ahli di situ. Kayak istilahnya tuh pusaka juga itu kan ingin juga mencari kayak majikan yang mampu untuk membawa dia. Istilahnya kayak orang itu turun temurun itu lah. Kalau bukan jatahnya ya nggak bisa. Jadi mungkin kayak tadi maksudnya pancingan. Rupanya dikasih tahu kan, orang kan pasti cerita sama orang juga kan. Kemarin dimimpikan pusaka dari situ, otomatis kan orang tuh penasaran. Ya, terus berusaha mengambilnya. Nah, pusaka itu juga kan memilih orang yang mampu untuk mengambilnya untuk jadikan tuannya. Ya, jadikan tuannya atau majikannya itu. Kayak mungkin ya tadi mungkin kayak pusaka tersebut pengen mencari tuan seperti itu ya. Itu ya. Tadi mungkin kasih clue kayak tadi clue. Jadi biar ada orang yang penasaran yang memang mampu seperti itu ya Mas. Kayak tadi ada suara ya? Ya, tadi kita dengar suara geledek apa benda jatuh gitu. Kayak mungkin kayak benda jatuh gitu. Ya Mas, kayak mungkin kayak sosok di sini juga pengen menampakkan kayak keberadaan mereka seperti itu. Memperkenalkan bahwa mereka juga ada loh di sini gitu. Mungkin kayak interaksi seperti tadi kayak kita dengar benda jatuh, terus ada kayak apa tadi kayak seliwar tadi kayak banyak yang seliwar mungkin di atas kita. Mereka mungkin itu tadi kayak pengen menampakkan bahwa mereka ada. Sebenarnya kalau kan di sini kan kebanyakan yang positif, tapi yang negatif itu sebenarnya ada nggak Mas? Nah, bisa dijelaskan Mas Beng. Kalau negatif sebenarnya datang dari luar. Yang dari luar ke sini karena kita di sini apa karena emang sengaja ke sini tiap harinya apa gimana gitu? Kalau dari luar itu memang tujuannya di sini
untuk ingin menguasai tempat ini, tapi selalu gagal. Soalnya apa? Ya memang di sini kan ada kayak tadi toleransi tadi kan, kerjasama. Jadi ya setiap kali apa namanya datang ke sini ya pasti dihalangi, nggak boleh. Jadi semakin kuat toleransi semakin kuat suatu wilayah gitu. Iya, kerjasama gitu kan. Biasanya. Bentuk mungkin kan sosok yang pengen menguasai tempat ini juga ada, bukan hanya dari manusia seperti itu kan. Pasti ada makhluk sesamanya yang kayak pengen menguasai wilayah, seperti itu. Mungkin karena di sini itu menyebutnya penduduk ya, penduduk di sini kayak memiliki rasa toleransi tinggi, akhirnya mereka bersama-sama untuk menghalau seperti itu, ya nggak Mas Beng? Kayak saling bekerjasama untuk menjaga tempat ini. Ya kayak ini kan lilin kan goyang-goyang kan, banyak angin. Sebenarnya itu ada kayak tadi kan ada dapat pesan Ya, ada pesan pengen nyamain itu tadi. apa yang Raja Ular tadi kan menyampaikan ada segerombolan dari luar itu mau menyerang gitu. Oh ya, jadi dikasih tahu biar kita berhati-hati di situ. Kemudian dari luar kan sana kan kebanyakan negatif. Iya, yang negatif. Jadi mereka kayak ibaratnya sedang menghalau, dan kita di sini suruh untuk berhati-hati, seenggaknya jangan hitungannya jaga-jaga lah, jangan sampai kita juga kena gitu kayak gitu. Ya, satu, pikiran jangan kosong gitu kan, selalu membaca doa dalam hati. Yang kedua harus istilahnya kita mengingat yang di atas. Mengingat itu kan, mengingat sang pencipta seperti itu ya Mas. Dan kita kan keenakan ngobrol terus melamun, nah itu yang bahaya. Jadi harus baca-baca doa dalam hati agar ya menjaga diri kita ya. Insya Allah ya, semoga tidak ada gangguan. Soalnya kalau nggak berhati-hati ya mungkin diganggu. Istilahnya yang ganggunya itu ya macam-macam, bisa diwujudkan nyata juga, mungkin ada sesosok apa, nah itu yang takutnya kan di situ. Di sini padahal angin kagak pati kenceng Mas ya. Tapi daun itu kayak kan goyang-goyang terus Itu di kan belakang. di apa namanya, di kita itu dikepung sebenarnya. Kalau dilihat mau menyerang tempat ini tuh insya Allah udah nggak bisa lah. Ya, berusaha berdoa gitu kan biar nggak diganggu. ini mereka mungkin mencari celah kayak gitu ya, Mau masuk karena kita di sini ini ada celah seperti itu. Jadi seenggaknya ya kita harus jaga-jaga lah biar agak menjaga diri biar nggak kena kayak gitu. Kayak buat teman-teman di rumah, seperti itulah cerita di sini dari sosok yang ada di sini juga, dari interaksi di sini. Mungkin dari penonton yang ada di rumah bisa sedikit untuk waktunya biar ke arah yang mungkin bisa subscribe ataupun komen atau bahkan share seperti itu, atau bahkan komen yang mungkin ada rasa kayak pengen tempat yang mungkin kalian tahu kita eksplor ya, seperti itu. Agar kita di sini juga sebagai bentuk silaturahmi juga mencari pesan moral yang bisa kita ambil dan kita aplikasikan di kehidupan kita masing-masing. Gitu kayak tadi yang kita dapat, yang pertama ada toleransi gitu. Mungkin saya akan dan teman-teman akan sedikit menggali lagi tentang pesan moral yang ada dari tempat ini seperti itu. Oke Mas Beng, saya mau tanya lagi nih ya. Untuk mengorek-ngorek yang mengorek-ngorek ya, kayak saya sebutnya mengorek, kayak pesan moral yang mungkin ada dari tempat ini, dari penduduk di sini yang pengen disampaikan seperti itu. Mungkin kalau dari Mas Beng sendiri seperti apa untuk mungkin bisa ditanyakan kepada penduduk di sini seperti itu. Kalau pesannya insya Allah ya seperti yang sudah istilahnya jaga lingkungan lah. Kalau memang di sini ada tempat bersejarah ya kalau bisa dirawat, dilestarikan lah biar nggak nampak istilahnya kayak semak-semak atau gimana, dirapikan. Kalau istilahnya dirapikan biar nggak terlalu nampak kayak angker atau nampak
kayak rumbun. Nah, biar orang juga bisa melihat peninggalan sejarah-sejarah yang dulu. Nggak bisa lebih juga. kayak itu tadi kayak tetap menjaga lingkungan betul Iya, ya. kalau di sini memang kalau gua kan pasti ada sumbernya kan pasti Iya. juga ada ikannya ya, jangan kayak disetrum atau gimana, biarlah biar nampak keindahan alamnya. Jadi biar lebih tempat-tempat yang mengandung nilai sejarah ataupun lingkungan kita lah adalah lebih indah bahasanya gitu. Lebih dilestarikan lagi. Ya, kalau kita siang-siang kemana-mana ke sini juga nampak kan, indah sekali gitu kan. Jadi Apalagi nggak suasananya rimbun. sejuk buat istilahnya untuk refreshing, nah, enak. Dari itu yang mungkin dari pesan dari toleransi, menjaga lingkungan, tetap lingkungan yang ada di sini ataupun lingkungan rumah kita lah seenggaknya gitu. Satu lagi ya, jangan dibuat yang Macem-macem ya. berbau hal negatif. Juga itu mengganggu yang penghuni sini, nggak senang. Kalau udah nggak senang pasti ya diganggu, istilahnya itu disuruh pergi dengan caranya menunggu situ, menunggu sini. Jadi kayak tadi mungkin salah penggunaan kayak gitu tadi. Akhirnya ada akibat, ada sebab kan ada akibat ya gitu. Ya misalkan di sini kan tempatnya untuk apa namanya, kayak orang tuh ingin di sini tuh tempatnya enak buat santai, buat relax, tapi kalau digunakan hal lain ya, misalnya orang pacaran atau berbuat apa, itu bukan tempatnya di sini. Jadi mereka lebih suka ketika orang datang ke sini itu niatnya baik, positif seperti itu ya. Oke, sedikit ke Mas Aji, mungkin dari ketika kita udah jam berapa, jam setengah 12 ya kayak jam 12-an ya. Kita di sini udah jam setengah satu malah, kita di sini udah setengah satu. Mungkin dari selama kita di sini, adakah perasaan Mas Aji yang mungkin berbeda dari cerita Mas Aji tadi, yang gimana ya, kayak tempat ini enak loh kayak gitu tuh, gimana untuk perasaan Mas Aji sendiri sampai jam setengah satu ini? Kalau dari perasaan sebenarnya tempat ini enak, apalagi kalau dirawat enak. Kalau buat apalagi akses jalan kalau diperbaiki kan enak. Orang-orang bisa tahu gimana sih sejarah di sini, di tengah sawah, di tengah hutan. Kan bisa tahu. Dulu di sini juga bisa buat menepi. Jadi ketenangan seperti itu ya. Ketenangan. Punya enak. Jadi kayak Mas Haji ini kerasan ini. Kalau kerasan. Emang rasanya agak enak lah, tenang, buat mungkin positif ini. Karena kita bisa merenung lah untuk kehidupan, mungkin kayak seperti itu. Renung bahwa untuk hari berikutnya tuh kita harus seperti apa, seperti itu ya. Lebih merenungkan dan kembali ke mengingat sang pencipta seperti itu. Oke, untuk terakhir dari pembahasan kita, dari Mas Beng sendiri, kita kan udah 3 kali kita baru mulai dan kita udah berjalan 3 kali ini. Nah, suara lagi. Oke, tadi mungkin sedikit kayak interaksi kenalan seperti itu ya. Mereka juga pengen kenalan dong pada penonton di rumah seperti itu, bahwa mereka juga ada seperti itu. Kembali lagi ke Mas Beng, yang tadi kayak perbedaan. Nah, ini perbedaan. Dari kemarin kita sudah ke Gedung Tua, kedua kita udah ke jembatan kereta uap zaman kolonial. Sekarang kita di Goa. Nah, adakah mungkin dari yang dirasakan Mas Beng perbedaan dari 3 tempat itu yang sangat menonjol lah, mungkin dari tempat inilah yang melanjut dari 2 tempat yang pernah atau sudah kita jelajahi seperti itu? Ya. Daunnya gerak terus.
Iya, ada sosok apa Mas Teng? Ya biasa, ini juga kan campur kan. Iya, kayak beda dari apa yang kita sudah sebutkan tadi, atau kita ulik sedikit tadi. Ya, dari luar itu mau masuk Mau masuk. mau masuk kan kayak bersatu dia, makanya ini kan angin kan kencang ini kan. Iya, ada perbedaan kan tadi ya. Ini mencoba menerobos kan dengan paksa ya, memang untuk menggagalkan misalnya ya mengganggu kita di sini. Jadi mereka mencari celah, Ya, celah untuk masuk seperti itu ya. dan ini udah jam 12 lewat juga. Iya. Ini dikerahkan semua dari luar sana. Nah, kalau tadi yang dibilang mungkin dari gedung tua, jembatan, terus di sini yang lebih berkesan ya memang yang dari yang pertama sebenarnya. Pertama malah. Yang di pertama itu kan bukan tempat kayak alam, tapi sebuah gedung yang udah lama nggak dihuni, terus juga ada istilahnya orang-orang banyak yang meninggal di situ kan. Banyak arwah yang kayak gentayangan. Nah, terus banyak juga di situ pendatang penguasa ingin menguasai tempat itu juga. Bilang yang kemarin tuh belum sempat kita bilang sih ya, memang ada penguasa itu yang orang bilang tuh Buto namanya. Jadi kayak kemarin Mas kita ke sana, sosok Buddha itu ada ya Mas? Ya ada, cuma di situ yang penguasa paling pada situ besar gitu kan. Bukan genderuwo beda lagi, genderuwo itu berbulu. Beda. Itu juga ada di situ. Makanya bilang kemarin itu kan yang banyak yang datang itu kan udah meliputi semuanya, datang semua. Yang dari yang di kelas kemarin itu kan di gedung tua. Jadi kan sedikit cerita ya dari gedung tua kemarin kan saya sendiri kan sedikit hilang konsentrasi gitu, kayak karena mungkin sosok genderuwo tersebut nampak di belakang kamera seperti itu, jadi kayak kayak gitu kaget nih. Banyak kan yang negatif masalahnya. Jadi mereka negatif, jadi berbenturan terus. menciptakan suasana yang nggak nyaman jadinya. Nggak nyaman sekali di sana. Positifnya tuh kayak udah hilang. Kalau di sini kan insya Allah ya kita disambut baik-baik, dijamu lah istilahnya. Dia senang, kita nyaman di sini. Makan ketenangan. Nggak ada kayak istilah kayak merinding atau panas atau gimana nggak. Kalau kemarin di sana tuh waduh, memang kalau nggak siap ya kayak kita grogi atau kayak gimana gitu kan perasaannya kan. Iya mungkin ya kurang kesiapan seperti itu ya Mas. Persiapan kurang. Jadi sedikit cerita dari gedung tua kemarin, dari perbedaan dari tempat ini mungkin ya itu tadi, kayak di sini lebih ke arah positif, jadi kita merasakan di sini nyaman. Tapi kalau di gedung tua kemarin kayak gerusa-gerusu seperti itu ya. Mungkin ya karena efek tadi kurang kesiapan dan penghuninya juga arahnya ke negatif seperti itu. Mungkin sebelum kita tutup ngobrol-ngobrol kali ini, adakah pertanyaan lagi dari Mas Aji? Mungkin yang pengen ataupun sebelum kita tutup lah seperti itu. Kayaknya sih mungkin udah jam 12 lebih ya. Udah jam setengah 1. Tadi di belakang ada yang lempar kayaknya. Enggak apa-apa. Oh ngelempar kayak Tapi ke air ngelemparnya. mungkin kayak kalau perasaan saya kayak ke arah ke Jail dalam Jail kayak Bercanda mau main gitu. bercanda gitu, bercanda. Tadi mereka kayak ibaratnya kayak kita kayak anak kecil main kayak gitu. Suka main-main. Jadi kayak agar kita juga nggak tegang-tegang banget lah seperti itu. Mereka juga bisa bercanda juga. Agar kita juga di sini relax, nyaman seperti itu. Itu mungkin ada lagi? Kalau di sini benernya malah dibikin nyaman ya sama yang nunggu di sini. Ya, bikin nyaman. Enak malah. Jadi kayak mereka senang kita di sini. Mereka juga
jamunya seperti ini seperti dapat teman baru gitu. teman baru. Kita dapat, ya kita juga dapat pesan yang baik. Kita juga mungkin dari habis ini kita pulang juga dapat nilai dalam artian sisi positif seperti kayak tadi toleransi, menjaga lingkungan, dan lebih kayak saling menghormati sesama makhluk atau makhluk ciptaan Allah seperti itu. Mungkin dari Mas Beng sendiri mungkin ada sedikit pesan dari untuk teman-teman di rumah yang sebelum kita tutup. Kalau pesan ya seperti biasa ya, kalau kita mau masuk ke tempat apa namanya kayak istilahnya ini kan gua atau sumber itu kan, ya harus minta izin, misalnya berdoa, kita minta kebaikan, terus apa minta keselamatan juga biar ya kita main ke sini atau bikin acara di sini biar nggak ada halangan. Nah, yang pertama kan itu. Yang kedua juga jaga ucapan kita, jaga sikap kita di sini gitu kan, jangan merusak sesuatu yang ada di sini atau mengambil Yang ada di sini, gitu. Terus yang ketiga itu yang pasti jangan suka melamun dan jangan pikiran kosong. Penting itu. Yang penting soalnya di situ kan kalau udah pikiran kosong otomatis yang penting yang negatif tuh bisa masuk. Bisa masuk. Jadi kita bisa kesurupan atau apa. Ya, alangkah baiknya kita selalu berdoa dalam hati. Mau main ke tempat-tempat yang mungkin bersejarah, peninggalan zaman dulu. Itu aja sih. Mungkin dari Mas Aji sendiri mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman di rumah. Kalau pesan sebenarnya kalau kita datangnya baik, keluarnya pun harus baik. Kalau kita datang ke sini dari tangan kosong atau pengen menenangkan diri di sini, pulangnya jangan bawa yang macam-macam gitu. Semisal pengen bawa kayak yang negatif kayak nomor kayak apa gitu kan negatif. Iya. Kalau ke sini pengen refreshing ya refreshing aja. Bagus kok tempatnya juga. Recommended banget buat menenangkan diri. Menenangkan diri bagus. Terima kasih buat Mas Aji sama Mas Beng. Oke, buat teman-teman di rumah, dari pembahasan kita dari tadi kita bisa mengambil beberapa pesan moral yang bisa kita aplikasikan. Berarti saya ulang lagi kayak toleransi dan menghormati serta menjaga lingkungan gitu. Dan juga pesan-pesan dari tadi yang kita kan kayak tetap unggah-ungguhnya dijaga, tetap berpikiran positif dan jangan sampai melamun seperti itu. Oke, baik buat teman-teman di rumah, mungkin kalau ada tempat yang pengen kita eksplor bisa komen di kolom komentar seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada waktu luang bisa di-share juga biar sama-sama enak lah seperti itu. Juga kalian juga dapat informasi, teman kalian juga dapat informasi seperti itu. Saya Safisan, Mas Beng dan Mas Aji pamit undur diri. Bila ada kata dari atau perbuatan kami yang menyinggung perasaan teman-teman di rumah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa tetap pantengin channel Solo Project yang tetap upload setiap hari ataupun setiap minggu lah seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.